Para hadirin hadirat Jemaah Tabligh Akbar yang saya muliakan dan yang saya hormati, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana bahwasanya pada malam ini kita bersama-sama untuk dapat berkumpul bermuajahah bersama-sama Al-Alim Al-Alamah yakni Al-Mukarram Gus Muwafiq. Kepada panjenenganipun Gus Muwafiq kaula aturaken kanthi hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh, para ketua desa Marga Baru, Marga Lawasnya, Marga Baru dan seluruh jajarannya, Pak Camat, Pak Camat, Pak Camat, DPRD, Pak Pakar, Kaderun, Pak Wakar, hadir. Dari Polsek atau Polres, Polsek, Pak Kapolsek, dari Dan Kamil, semua yang hadir yang saya hormati. Masih ada lagi yang perlu disebut. Semua komplit sudah. Sudah. HPCNU. Allah sampai ya. Nang kono wajah itu kalau di sini. Bonggo. Banyak mau hadir. Oh. Anggota DPRD, Musi, Muara Tanah, dari Nasdem. Oh, Nasdem juga. Nasdem juga. Sama kalau-kalaunya. Oh. Monggo. Sebelah sini masih kosong. Oh, iya. Yeah. Monggo. Duduk. Padha mawon. Jadi jane
Dan oh. Jadi malam hari ini yang pertama adalah meneguhkan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, meneguhkan KNU-an. Yang ketiga, kemaslahatan umat. Nah ini, jadi dua hal ini yang harus kita syukuri. Satu, kita ini punya negara, itu sesuatu yang harus sangat disyukuri, bahwa kita punya negara yang akhirnya kita punya kemerdekaan. Seperti ini terjadi karena kita punya negara. Jadi jangan dikira kita bisa seperti ini karena dengan tiba-tiba, karena kita punya negara. Bisa jadi lurah juga karena punya negara. Bisa jadi polisi karena kita punya negara. Bisa jadi TNI karena punya negara. Bisa jadi DPR juga karena punya negara. Bisa jadi ketua NU cabang juga karena ada negara. Jadi kita bisa seperti ini karena kita punya negara. Kalau kita nggak punya negara, nggak bisa seperti ini. Ya, mohon ibu-ibu tenang. Ada, nggak usah kaget ya. Kelapa datang, masuk kelapa datang aja. Apa-apa grogi ya, saya itu grogi. Oh, tak, pelan-pelan ya. Ya, oh matur nuwun. Ojo kakek ngene. Ngompol. Wes. Matur nuwun. Nggih. Makanya semua bangsa itu mendirikan negara. Karena semua tahu betapa pentingnya punya negara. Jadi akhirnya di dunia ini nggak ada satu bangsa pun yang nggak punya negara. Semua punya negara. Dan negara itu pasti punya batasan-batasan hukum. Pasti. Nggak ada di dunia ini yang nggak punya negara. Cuman ada orang-orang yang nggak mau diatur negara. Ada orang-orang yang nggak mau diatur negara. Jadi ada di dunia ini orang yang tidak mau ikut negara. Contoh, orang Kurdi, dari suku Kurdi nggak mau punya negara, nggak mau. Dia di Timur Tengah sana, jalan sana, jalan sini, sesuka dia.
akhirnya dia juga lama-lama punah. Karena kalau terjadi pembunuhan terhadap orang Kurdi, gak ada yang ngurus. Kemudian ada orang yang tidak mau ikut aturan negara, seperti orang Uighur di Cina ini. Dia berada di Cina tapi tidak mau ikut aturan Cina. Makanya ditertibkan sama Cina. Tapi itu tinggal kelompok-kelompok kecil yang memang tidak punya negara. Tapi hampir semua manusia di dunia ini punya negara. Nah, kita kebetulan kebagian negara namanya Indonesia. Dengan Sabang sampai Merauke. Malaysia dia punya negara dari Sarawak sampai Pinang. Begitu juga Brunei punya negara, tapi kecil di situ. Nah, semua punya negara. Nah, di antara negara-negara itu ada negara-negara yang punya sifat berbeda. Kayak orang Eropa gitu. Negara-negara di Eropa itu sifatnya sangat ekspansif. Sifatnya sangat temerungsung untuk mengambil kebutuhan hidupnya. Makanya negara-negara Eropa itu banyak yang ke Afrika, bahkan pernah ke tempat kita yang Belanda aja 360 tahun. Belanda, Inggris, hampir ke semua negara dia jajah, pernah bergerak. Termasuk Prancis bergerak ke Afrika, Jerman invasi kemana-mana. Negara yang dikenal sebagai negara yang tidak suka perang dan tidak melakukan ekspansi ke negara lain, itu Indonesia. Makanya Indonesia ini tidak dikenal sebagai negara yang gagah, karena hampir tidak pernah melakukan perang keluar. Hampir tidak pernah melakukan perang keluar. Orangnya kecil-kecil, pesek-pesek, gitu. Tidak suka perang. Kenapa orang Indonesia itu, negara kita ini tenang, gak suka perang? Karena kita memiliki segalanya. Kenapa orang Eropa itu suka ribut, suka perang, bahkan suka pergi kemana-mana menjajah negeri orang? Karena orang Eropa itu kalau nggak ekspansi, dia punya potensi untuk mati. Eropa itu punya musim dingin. Musim dingin itu sebuah musim yang kalau kurang makan mati, kurang hangat mati. Makanya orang Eropa itu kalau musim dingin dia kelimpungan luar biasa. Orang Eropa kalau musim dingin dia nggak punya daun, seluruh daunnya rontok karena kena musim gugur. Nggak ada sayur di Eropa itu kalau musim dingin. Makanya mereka itu kalau dengan sayur luar biasa senengnya. Bahkan beberapa negara mengawetkan sayurnya sampai bertahun-tahun. Untuk apa? Untuk dimakan di musim dingin. Satu-satunya daun yang nggak rontok di musim gugur
Itu cuma daun cemara. Makanya orang Eropa itu kalau hari raya Natal bulan Desember itu menghias daun cemara. Bukan karena saking hebatnya daun cemara, ya karena hanya daun itu aja yang nggak rontok di musim gugur. Makanya seandainya Natal itu kok asli musirawas, itu bisa daun jambu, daun samet atau daun apa saja, karena itu nggak rontok. Makanya jangan suka marah. Depan masjid kami jangan ditanami pohon cemara, itu pohon Kristen. Nggak usah begitu karena pohon tidak punya agama. Jadi mulai buka. Jadi kenapa orang Eropa itu sampai ke Indonesia 350 tahun terkenal sebagai bangsa penjajah? Karena mereka pengen hidup di musim gugur. Mereka itu kalau musim gugur nggak punya ikan, karena seluruh sungainya mengering menjadi es, laut menjadi es, sungai menjadi es. Makanya kalau mereka musim panas, mereka ini mengawetkan ikan namanya sarden. Lah kita ngapain ikut-ikutan makan sarden? Kok kita setiap hari ke sungai dapat ikan, nggak ada ikan, kodok banyak. Ini pola pikir, makanya jangan ribut masalah ikan. Kalau di sini mulai dari bau sampai bau ada. Ini kita. Orang Eropa kalau musim dingin, mataharinya hilang, kulit perempuan itu berubah bintik-bintik kayak kulit tekek. Karena pigmennya hilang. Makanya kalau musim dingin mereka berlari ke negara yang punya matahari, berjemur di pantai-pantai, cuman pakai BH sama capet tok. Untuk apa? Berjemur. Orang Jawa bilang gede. Itu bukan pornografi. Maka jangan salah paham. Ketika orang Eropa ke sini kok pakai jimat tok, itu bukan pornografi, itu berjemur, itu gede. Makanya anggota DPR nggak usah terlalu tergesa-gesa bikin perda syariat, turis masuk ke musirawas harus pakai jilbab, nggak usah. Nanti pindah. Loh ini kan pemahaman bangsa. Nah, orang Eropa kalau musim dingin dia harus punya pemanas. Makanya dia kemana-mana cari energi, cari batu bara, cari minyak. Sampai perang di Timur Tengah berebut minyak. Untuk apa? Biar listriknya nggak mati. Karena kalau sampai listriknya mati, mereka kedinginan mati. Musim dingin pakai pemanas, musim panas pakai pendingin. Namanya air condition. Kita nggak panas, nggak dingin. Maka teknologinya cukup sarung. Kalau panas-panas kebut-kebut pakai sarung, kedinginan kemulan sarung. Aduh sarung. Ini teknologi tepat guna. Loh makanya orang Eropa itu hidupnya nggak nyaman, makanya harus ditata 4 bulan full. Tidak boleh bergerak karena apa? Musim dingin. Orang Cina, sekarang Cina ini sangat bermasalah. Karena apa? Begitu dia punya duit, tiba-tiba kemudian yang tadinya anak hanya 1 dilonggarkan, anak boleh 2 karena kaya Cina itu sekarang. Begitu dilonggarkan, meledak penduduknya sekarang 2 miliar. Artinya dalam 1 hari butuh 1 juta ton gandum. Sementara petani gandum paling muda usia 50 tahun. Yang usia 20 sudah tidak mau jadi petani gandum, maunya jadi YouTuber. Sehingga sekarang dia kelimpungan cari makanan karena makanan nggak bisa digital, nggak bisa di online makanan nggak bisa di share it kecuali santet. Kelimpungan, makanya mereka sekarang bergerak hampir ke seluruh dunia. Untuk apa? Cari makanan.
Makanya mereka itu makanannya awet. Gandum dibikin mie panjang-panjang disumpit biar awet. Coba kalau makanan dicamuk kayak gitu cepet habis. Mereka nggak makan kambing karena kambing ini populasinya terlalu lambat. Pentilnya 2, anaknya 1. Makanya mereka makanannya babi, pentilnya 16, anaknya 20. Nah ini mesti dipahami ya. Makanya mereka menghidupkan ayam hanya sampai di usia 1 bulan. Kalau lebih dari makanannya sudah berkurang. Mereka kalau nanam pohon, mereka pernah cemburu dengan Indonesia. Cina itu, karena Indonesia menguasai pasar kayu lapis dunia. Karena kita punya kayu cepat, namanya sengon. Nah mereka pengen nanam sengon, jutaan hektar ditanam di Cina. Ternyata di sana nggak bisa besar. Karena setiap tahun kalau mau gede, mengkeret karena kena musim dingin. Gagal. Nah setiap mereka musim dingin, salju turun, mataharinya keluar, silaunya luar biasa. Makanya lama-lama mereka juga sipit nih. Ini makanya kan Allah menyatakan waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Aku bikin kalian berbangsa-bangsa bersuku-suku agar kalian saling pengertian. Nah itulah makanya orang ini teman-teman sipit-sipit. Sebegitu juga orang Eropa kenapa tinggi besar? Karena kalau dibikin kecil kedinginan mati. Ini sederhana sebenarnya memahaminya. Kenapa Afrika tiba-tiba menjadi hitam gitu? Ya karena di sana ada singa. Kalau dibikin putih dikejar singa kelihatan. Kalau hitam tengkurap aja udah nggak kelihatan. Dan Afrika sangat kesulitan urusan makan. Karena apa? Nenek moyangnya tidak pernah menyelesaikan urusan binatang. Kalau orang sini kan binatang diselesaikan, disingkirkan, lokalisasi, kemudian transmigrasi. Oh di Afrika belum selesai urusan hewan ini. Nanam padi, habis dimakan burung emprit. Empritnya masih triliunan ini. Sekali turun ratusan hektar habis dalam satu zaman. Makanya emprit Afrika diekspor ke Indonesia. Harga satunya 30 juta. Namanya blackstrut. Itu empritnya. Orang sana nanam ubi, habis dimakan celeng. Karena celengnya ratusan juta. Habis. Nanam jagung, habis dimakan bedet. Bedet Afrika gedenya sak mintok itu. Namanya Makau. Gunung Makau itu bedet. Nanam pisang, habis dimakan unyuk. Orang sini bilang bekuk. Bekuk. Habis makan bekuk. Ya, karena bekuk Amerika itu punya Amerika itu gedenya sapi. Namanya gorila. Jadi kalau makan sak tandang itu habis. Lagi pengajian kayak begini orang Afrika lari tunggang langgang. Ada stool, ada singa, lari. Nyaman sana. Makanya orang sana sering kelaparan. Orang Arab panasnya luar biasa. Cari air susah, makanya dibikin ganteng sama Allah. Biar kalau nggak mandi tetap ganteng. Nah orang sini kalau dibikin orang Arab kalau dibikin pesek kayak kita gitu. Nggak mandi tambah jelek. Makanya dibikin cantik ganteng. Nah di antara bangsa-bangsa itu yang paling nyaman oleh Allah, yang paling nyaman itu bangsa Indonesia. Matahari nggak pernah ingkar janji, pagi terbit sore terbenam. Air tidak pernah kurang, tidak pernah dingin, tidak pernah panas, daun tidak pernah rontok. Ini negeri surga. Makanya 300 tahun sebelum Masehi, orang Yunani mau boyong ke sini.
sini dipimpin Bartolomius menyebut kawasan Nusantara ini dengan sebutan Argir atau Jabadium. Tapi mereka gagal ke sini karena perang Sparta sama Kreta. Generasi berikutnya yang datang ke sini orang India. Setelah orang India datang ke sini, yang datang ke sini orang Belanda, Portugis. Kenapa semua datang ke sini? Karena di sini apa-apa ada. Hanya di Indonesia orang nggak punya pekerjaan hidup hanya di sini. Loh kan orang nggak punya kerjaan hidup di sini kan hidup. Bawa setrum ke sungai hidup. Boleh iwak, boleh berodolan. Jadi sebenarnya hari ini orang merasakan kenikmatan hidup yang sesungguhnya itu ada di Indonesia. Makanya jangan pernah membayangkan jadi bangsa yang lain. Orang Eropa walaupun tinggi besar rambutnya merah, mereka punya mesin dingin, sulitnya luar biasa. Makanya bangsa ini diperjuangkan betul sama nenek moyang kita. Diperjuangkan sama nenek moyang kita. Agar apa? Menjadi milik anak bangsa sendiri. Makanya perang, makanya apa? Itu. Dan bangsa ini walaupun kecil-kecil, itu diberkati akal yang sama dengan akal negara lain. Akal Eropa, akal Arab, akal mana, sama. Kita memilikinya. Makanya apapun yang dimiliki oleh bangsa yang lain, kita punya. Apa yang nggak kita punya? Bangsa Eropa punya bangunan besar di Machu Picchu, ada. Punya yang namanya Menara Eiffel. Romawi punya tempat gladiator. Di Mesir punya piramid. Kita juga punya di sini dengan usia yang hampir sama. Muara Takus ada Candi Besar. Di Jawa ada Borobudur. Artinya sama. Sebagai sebuah peradaban kita juga punya peradaban yang sama. Pola makan kita juga sama. Semua punya gaya makan dan gaya masakan yang sama. Bahkan orang Eropa gaya masakannya sama kita kalah banyak. Di sana paling yang dimakan gandum sama daging. Dan di sini apa aja bisa dimakan. Nasi, jagung, telo, uwi, bonde, talas, umbut, ya kan? Gadung, semua bisa dimakan di sini. Makanya bangsa paling bervariasi dan beraneka ragam bangsa sini. Makanya kalau orang sana menyebut hantu paling ghost, orang Cina zombie, orang Arab syaiton. Kalau orang sini hitung aja. Mulai dari wewe gombel sampai terbenung, sampai suster ngesot, kolor hijau. Jadi beraneka ragam. Gak ada bangsa beraneka ragam kayak bangsa kita. Apa aja. Orang Arab kalau membicarakan buah paling kurma, paling delima, zaitun. Orang sini kesemak, duren, duet, pokoknya ini duku, cipruan, banyak. Orang Arab itu waktu membicarakan binatang paling nggak onta, kambing, sampai sini motor gile, garangan, beraneka ragam. Makanya sampai ada tesis sampai ada kesimpulan ulama besok itu kiamat itu tergantung Indonesia. Jadi kiamat itu tergantung Indonesia. Karena apa? Dunia dan seisinya ini akan ketahuan
artinya. Jadi dunia dan isinya ini akan ketahuan. Siapa yang akan mengetahui dunia dan isinya? Namanya ulul albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Jadi ada orang yang mengetahui rahasia yang di atas bumi ini, namanya ulul albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban. Orang yang mikirin isi dunia ini sampai ketahuan semua. Sekarang kan belum ketahuan semua. Paling Uner baru ketahuan, temulawak. Tumbuhan ini belum ketahuan semua. Nah nanti suatu saat itu akan ketahuan semua. Nah kalau ketahuan semua baru dia kiamat. Beraneka ragam nabati, hewani terbanyak itu dari Indonesia. Makanya kalau di Indonesia belum ketahuan semua, belum kiamat. Makanya nggak usah terus ikut paham yang kiamat sudah dekat itu, nggak usah. Sekarang kan musim orang membicarakan kiamat. Awas, hari Jumat tanggal 15 Ramadan nanti asteroid akan menghantam bumi. Semua takut. Bahkan ada yang jual kebun diserahkan kepada panitia hari kiamat. Gak jadi. Itu gak kapok-kapok. Makanya kiai-kiai jarang bahas kiamat. Sampai ingin tahu rahasianya. Kiai itu juga tahu cerita tentang kiamat. Tapi kenapa kiai-kiai jarang bahas kiamat? Sampai ingin ngerti. Kenapa kiai jarang bahas kiamat? Karena kiamat itu bareng-bareng. Loh kan? Kiamat itu bareng-bareng. Jadi karena bareng-bareng, orang usah dibahas. Ya ora ana sing ngumpul, ya ora ana sing nahlil, ndak ada mau bareng-bareng kok. Terus belum menentek. Lah gitu aja kok mau pikir serius-serius ngopo. Kurang kalian. Awas Dajjal sudah turun. Ternyata Washington. Akhirnya yang disebut Dajjal Amerika, Cina. Nah itu makanya orang kok setiap hari mikir kiamat aja. Yang kita pikirkan ini bagaimana kehidupan ini manfaat. Orang kok bino-bino mikir kiamat. Ini kan ada sekarang ini. Ustadz Sopo, Bayi Uni sama Sopo, sama Zulkifli Ali. Setiap hari cuma mikir kiamat. Kiamat bareng-bareng kalau kau pikir. Ini tanda kiamat sudah dekat. Nah ya tanda-tanda kiamat kalau kau pikir. Mulai wayang kiamat sekolah yono. Oyowan. Uwan itu kan tanda tua. Gak usah mau pikir kalau kamu mulai tua pasti pukul uwan. Itu makanya dia ini jarang mikirin yang begitu-begitu. Bukan apa-apa. Karena kiamat itu bareng-bareng. Bareng-bareng kalau mau pikir. Kalaupun kita tahu kiamat itu besok, hari ini kita masih bisa menanam pohon, tanam pohon hari ini. Persoalan kiamat urusan besok, persoalan menanam pohon urusan kita. Ngono caranya kiai mikir. Dan kita ini hidup di tempat yang indah seperti ini. Makanya bangsa ini menjadi bangsa yang nyaman, bangsa yang indah nyaman. Semua punya. Orang Eropa punya karangan cinta-cinta, Romeo Juliet, kita juga punya. Ya, ada di Lumut, ada di Sumatera, ada Paling Kudang, ada. Orang Eropa punya kisah manusia kuat namanya Samson. Sini juga punya si Pahit Lidah. Bahkan bekas telapak kakinya dijilat mati. Punya kisah Cinderella, ibu tiri kejam. Di sini ada bawang putih, bawang merah. Di sana ada Tom and Jerry, binatang bisa ngomong. Kita juga punya Kanjeng Nyolong Timun. Jadi dikira bangsa ini gak punya apa-apa. Makanya dari anak-anak sekarang ini harus diajarkan memahami. Bangsa ini adalah bangsa yang punya semuanya. Ayo,
Kalau kemudian bangsa punya alat musik, orang Arab punya terbang terbuat dari kayu dan kulit. Orang Eropa punya alat musik gitar terbuat dari kayu dan tali. Bangsa kita punya gamelan terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Ini bangsa. Nah ini kan kita punya sekarang-sekarangnya. Makanya tahun 99 bangsa ini dikatakan krisis dan akan mati di 2001. Kata Kamdesus, ketua apa? Presiden IMF. Sampai sekarang juga masih aman-aman aja. Krisis juga belum selesai. Bangsanya juga gak mati-mati. Orangnya juga masih hidup. Mereka juga pusing kok kita masih hidup. Cari apa aja masih ada. Ya, ini sesuatu yang kita miliki. Dan akhirnya bangsa ini punya prestasi. Karena kita punya kesederhanaan berpikir yang gak ribet. Waktu dipindah, ya dipindah. Transmigrasi, ya transmigrasi. Ada sawit mahal, alhamdulillah. Sawit murah, tunda panen. Gitu aja. Ya ribet. Loh. Nah ini, makanya akhirnya bangsa ini stabil, sederhana. Jadi biasa aja. Makanya jam segini juga kasih pengajian. Padahal belum tentu besok masih punya uang apa enggak. Kalau udah bangsa ini kan enak, nyantai, nyaman. Oh kalau bangsa lain jam segini megang kalkulator ngitung besok ini kredit apa. Kayaknya tinggal tunggu. Nek tukang kredit teko tinggal lunga. Tukang kredit lunga boleh. Alasan mising, alasan apa ada. Ini kan indah. Bangsa yang indah. Jadi sebenarnya kita ini bangsa yang makanya orang juga heran. Tapi satu yang pasti apa? Bahwa kita punya prestasi yang tidak bisa dimiliki oleh bangsa yang lain. Apa prestasi itu? Arab satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara. Eropa satu bangsa pecah puluhan negara. Cina satu bangsa pecah puluhan negara. Tapi kita puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Tiba-tiba kita menjadi bangsa yang rukun, stabil. Bangsa yang bisa mempertemukan suku, agama. Ini bukan bangsa yang mudah. Bangsa yang bisa mempertemukan ketuhanan yang Maha Esa. Itu kalau nggak Indonesia nggak bisa. Tuhan kok rukun. Loh, orang Eropa lebih memilih tidak bertuhan dalam bahasa agama. Agama diurus oleh agama, negara tidak urus agama. Cina, ya sudah nggak usah diurus agama. Arab diurus agama, sampai agama diurus negara. Di sini indah, negara mengurus agama, tapi tidak mengatur sepenuhnya urusan agama. Itu baru di Indonesia. Makanya masjid ya rukun, mau warna catnya apa terserah, mau hijau ya terserah. Kalau negara bisa bantu ya dibantu, kalau nggak bisa ya dibangun sendiri. Nah itu mana? Kalau ada bantuan ya dibantu. Kalau pas musim DPR-an ya syukur. Kalau musim bupatian ya dapat bantuan. Kalau tidak boleh money politik ya sumbangan. Makanya kadang kita juga dapat kalau ada pil-pil kayak begitu. Dapat apa? Uang bensin. Bukan money politik, bukan uang bensin. Kalau diterima kiai bisa roh. Nah itu paling indah di Indonesia.
negeri yang paling indah. Makanya kita bisa punya status kehidupan yang damai dan normal. Sehingga kita pun akhirnya kemudian bertemu dengan muara-muara perbedaan. Dan itu bisa dirukunkan oleh negara. Nah, ini prestasi kita. Yang bangsa lain nggak punya prestasi. Nah, yang kedua tentang agama Islam. Tentang agama Islam. Agama Islam ini kan bukan dari Indonesia. Agama Islam itu dari Arab sana. Nabi itu orang Arab, bukan orang Musi. Bukan Musi Rawas, bukan. Namanya Muhammad. Makanya sahabat itu karena orang Arab namanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Gak ada sahabat namanya Joni. Karena Nabi itu orang Arab, sahabat itu orang Arab. Nah, Rasulullah ini dilahirkan rahmatan lil alamin, untuk menjadi rahmat seluruh sekalian alam. Makanya setelah Rasulullah itu menyebarkan Islam, sahabat dan penerusnya bergerak ke seluruh dunia. Ada yang gerak ke Eropa, ada yang gerak ke Cina, ada yang gerak ke Afrika, ada yang gerak ke Rusia. Semua bergerak membawa misi penyebaran agama. Yang ke Eropa bahkan dipimpin Panglima Perang Tariq bin Ziyad. Yang ke Cina dipimpin sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang ke Rusia, yang ke Afrika, semua bergerak. Ada sahabat Salman, semua bergerak. Jadi jangan dikira tidak ada yang tidak bergerak ke semua negara. Tapi catatan akhirnya satu. Ya, yang bergerak ke Eropa berhenti, nggak bergerak lagi. Yang bergerak ke Cina berhenti, nggak bergerak lagi. Yang bergerak ke Rusia berhenti, nggak bergerak lagi. Yang bergerak ke Afrika, ya begitu aja, nggak bergerak lagi. Tapi yang bergerak ke Indonesia berubah menjadi kekuatan Islam terbesar dan terkuat di dunia. Jadi jangan pikir terus setelah Rasulullah Islam bergerak ke semua negara terus semuanya jalan. Nggak ada, macet semua. Yang ke Eropa macet, bahkan masjid aja jadi gereja. Alhamdulillah itu jadi gereja di masjid. Ke Turki ya begitu aja bergerak. Ayo itu yang ke Afrika ya begitu aja, nggak berubah. Yang ke Cina berhenti. Tapi yang ke Indonesia berubah menjadi kekuatan muslim terbesar di dunia. Masjid terbanyak ada di Indonesia. Orang ngaji paling banyak di Indonesia. Orang hafal Quran paling banyak di Indonesia. Orang haji paling banyak dari Indonesia. Bahkan antriannya sampai 50 tahun. Pertanyaannya satu, kenapa yang lain berhenti? Kenapa yang sini tumbuh subur dan menjadi kekuatan terbesar Islam di dunia? Itu dua hal yang kita miliki, yang bangsa lain tidak memiliki. Makanya kita ini harus berterima kasih dan bersyukur kita punya. Nah ini yang akan kita jadikan pembicaraan gitu. Islam itu tokoh Arab, jadi jangan dikira Islam itu produk Indonesia, enggak. Islam itu dari Arab sana. Yang pertama kali membawa adalah Rasulullah. Terus kemudian orang yang ketemu Rasulullah disebut sahabat. Rasulullah meninggal, ada orang yang ingin belajar kepada Rasul, nggak ketemu Rasul, ketemu sahabat. Nah ini namanya siapa? Tabi'in, pengikut. Kemudian sahabat ini meninggal, orang
pengen belajar kepada Nabi, gak ketemu Nabi, gak ketemu sahabat, ketemunya tabi'in. Nah orang ini disebut apa? Tabi'ut tabi'in, pengikutnya pengikut. Terus kemudian ada orang yang belajar lagi ke Rasul, gak ketemu Rasul, gak ketemu sahabat, gak ketemu tabi'in, ketemunya tabi'ut tabi'in. Orang ini disebut apa? Tabi'ut tabi'in. Nah terus kalau kita ini disebut apa? Lah ya tabi'ut. Gitu. Nah, Nabi itu punya pewaris namanya ulama. Nah, kita ini adalah orang Islam yang ketemu di generasi ulama. Makanya karena kita ini ketemu di generasinya ulama, ya makanya kita diingatkan berkumpul pun namanya pergerakan ulama. Makanya ada organisasi namanya Nahdlatul Ulama untuk mengingatkan bahwa kita ini hidup di generasinya ulama. Nah sekarang kan banyak yang mulai nggak sadar, merasa hidup di zaman sahabat. Makanya banyak yang akhirnya ngelompat nyuntuh sahabat, nyuntuh jenggotnya, nyuntuh cingkrangnya, nyuntuh ikut takbirnya, udah gitu macam-macam. Nah itu yang akhirnya bikin kasak kusuk, terus rusuh. Karena apa? Lupa kedudukannya. Dikira hidup di zaman sahabat, padahal hidup di zaman ulama. Nah itu makanya kemudian untung masih ada Nahdlatul Ulama. Kalau nggak ada Nahdlatul Ulama, udah rusuh. Kenapa? Muncul golongan yang merasa hidup seperti zaman sahabat, asyidda'u 'alal kufar, sama orang kafir. Makanya ajaran-ajaran seperti itu pasti bikin rusuh di dunia. Datang ke Libya, bangsa Libya hancur, khilafah hancur sana. Muammar Gaddafi-nya digantung, akhirnya bangsanya hancur. Afghanistan dari bangsa yang tentram ribut luar biasa sekarang gara-gara ada Taliban itu bahasanya masih sekitaran Islam itu jenggot, kenapa enggak? Makanya ribut masalah jenggot sekarang bedil-bedilan. Ribut masalah celana cingkrang, tembak-tembakan nggak ada habisnya sekarang di Afghanistan. Suriah ribut tentang kepemimpinan kaum muslimin, ribut sekarang yang nggak ada selesainya. Irak ribut masalah Syiah Sunni, bedil-bedilan nggak ada habisnya. Mesir ketika kaum muslimin mayoritas hanya mau bersaudara sesama kaum muslimin nggak mau bersaudara dengan yang beragama, ribut bangsanya lewat Ikhwanul Muslimin. Akhirnya ketua Ikhwanul Muslimin digantung sendiri sama orang Mesir. Nah untungnya kita ini ada orang-orang yang sadar betul tentang bagaimana hidup di zaman para ulama. Makanya ya kita masih aman karena masih ada kesadaran hidup di zaman ulama. Ya kalau ulama ya zamannya tergantung di sini, misalnya zaman Muratara. Ya orang Muratara ini dulu waktu ulama-ulama awal datang dia pakai jubah. Ya sama kayak sekarang gayanya pakai jubah, dulu juga berjubah. Kakek-kakek saya, buyut-buyut saya mungkin sanggahnya berjubah. Tapi lama-lama kan sadar jubah itu nggak bisa dipakai nanam padi, nggak bisa dipakai tandur. Makanya jubah yang disebut baju sarti akhirnya dipotong. Potongan syar'i namanya sar'un. Karena dulu nggak punya huruf ain, punyanya mau potong, maka sar'un jadi sarung. Itu. Nah, karena sudah jadi sarung, maka saruan jadi sarungan. Lah akhirnya fleksibel karena ada sarung. Kalau mau cingkrang ya sudah lintingnya agak ke atas. Kalau nggak mau cingkrang turunkan ke bawah. Dan kalau sudah dilinting di atas pusar, takbirnya enak. Nggak usah pakai gini, nggak usah kayak gini. Cukup gini sudah nyantol karena lintingannya gede. Jalan keluarnya ada, makanya orang sekarang nggak ada meributkan
Celana cingkrang apa kalau sama mau cingkrang? Iya. Kalau mau turun kan nanti kan sampai letak kakinya apa? Itu sudah diselesaikan. Sisanya potongan sisa ya sudah dipakai seret dan nah itu di zaman ulama. Lo itu harus sadar. Makanya di dalam tradisi Islam ada ahli sunnah wal jamaah. Lah ahli sunnah pertama siapa? Ya Nabi itu dan sahabat. Nah sahabat itu punya jamaah namanya tabi'in dan seterusnya tabi'in. Kayak kita misalnya, saya dan kiai ini kan alumni pesantren. Pesantren lokal ada yang dari Lampung, dari mana? Kan gitu. Nah kiai-kiai ini paling santrinya kiai-kiai. Dia Jombang, Lirboyo, itu tambah berat. Ya, tahu. Dia putih. Ali Wungu, Badim, Apik. Loh, ini Ali Wungu ini kan putih. Banyuwangi, putih Blok Agung. Loh, lah ini semua kan. Blok Agung, Ali Wungu, itu Mbak Sodik. Semuanya ini kiai semuanya. Alumni pesantren. Nah itu dulu semua santrinya Mbak Hashim Mas Ari pendiri Nahdlatul Ulama. Mbak Hashim Mas Ari yang mondoknya tempatnya Mbak Soleh, Bangkalan, Mbak Soleh Semarang, Mbak Kolil Bangkalan. Mbak Hashim sendiri pertama kali diajari Islam oleh bapaknya namanya Kiai Asy'ari. Ya, Kiai Hashim, Kiai Asy'ari diajar ngaji sama Kiai Abdul Wahid di Solo Tigo sana. Kiai Abdul Wahid mondok di tempatnya Kiai Abdul Halim di Boyolali. Nah itu santrinya Mbak Sofyan di Tuban. Itu santrinya Mbak Jabar di Tuban. Mbak Jabar santrinya Mbak Abdul Rahman Lasem. Mbak Abdul Rahman Lasem santrinya Mbak Benowo. Mbak Benowo santrinya Mbak Cokrojoyo Sunan Geseng. Sunan Geseng santrinya Sunan Kali Joko. Sunan Kali Joko santrinya Sunan Bonang. Sunan Bonang santrinya Sunan Ampel. Sunan Ampel santrinya Mbak Ibrahim Asmoro Kondi. Mbak Ibrahim santrinya Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro santrinya Syed Muhammad Pasai ini. Syed Muhammad santrinya Syed Ahmad Jalaluddin Sampang. Itu santrinya Syed Abdul Malik Mongol. Syed Abdul Mongol santrinya Syed Alawi Amil Fakih. Syed Alawi Amil Fakih santrinya Syed Ahmad Soker Mirbat. Syed Mirbat santrinya Syed Ali Khalid Qasam. Syed Ali Khalid Qasam santrinya Syed Alwi. Syed Alwi santrinya Syed Muhammad. Syed Muhammad santrinya Syed Alwi. Santrinya Syed Ubaidillah. Syed Ubaidillah santrinya Syed Ahmad Al-Muhajir. Syed Ahmad Al-Muhajir santrinya Syed Isa. Syed Isa santrinya Syed Muhammad. Syed Muhammad santrinya Syed Ali Muridi. Syed Ali Muridi santrinya Syed Ja'far Sodik. Syed Ja'far Sodik santrinya Syed Bakir. Syed Bakir santrinya Syed Ali Zainal Abidin. Syed Ali Zainal Abidin santrinya Sayyidina Hasan Hussein. Sayyidina Hasan Hussein diajari bapaknya namanya Sayyidina Ali. Nah ini yang mondok langsung pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jenengane ahli sunnah wal jamaah. Yang punya sejarah hidup yang berbeda. Rasulullah hidup tahun 600, sejarahnya ya beda. Zaman segitu ya beda sejarahnya, ya berburu, memanah itu. Nah kalau hidup di zaman sekarang, memanah, kita lah cepet sama pistol. Beda. Hidup di zamannya Mbah Hashim, kalau mencintai perempuan ditolak, ya pakai doa-doa. Kalau santri ya pakai innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kalau nggak santri ya sudah mata kaji itu jarang go. Itu kan 40 tahun yang lalu. Yang seperti itu sekarang berubah. Cinta tumbuh karena Avanza. Makanya orang kalau ngerti ahli sunnah wal jamaah ini gak ribut.
semua. Masalah jenggot diributkan hari ini, masalah ini. Loh itu kan di zaman yang berbeda. Ya itu loh. Islam pertama Rasul, ya begitu itu masjidnya ya kotak, itu aja. Begitu Sayyidina Ali hijrah ke Parsi, ke Basra, Sayyidina Husain diambil menantu sama Raja Rustum. Raja Rustum itu Raja Persia, agamanya Majusi. Orang Majusi itu penyembah api. Nah api Majusi ditaruh di bangunan tinggi namanya Manaro. Makanya begitu Raja Rustum masuk Islam, apinya dibuang, Manaronya ditaruh di depan masjid. Akhirnya Masjid Persia punya Manaro. Lihat Manaro depan masjid kok bagus. Akhirnya kemudian semua masjid bangun Manaro sampai Muara Tarang namanya Menara, sampai Jawa jenenge Menara. Tahu? Ya orang tahu. Terus tiba-tiba kemudian zaman Sayyidina Husain terjadi pemberontakan. Pemberontakan siapa? Pemberontakan Yazid bin Muawiyah sampai Sayyidina Husain terbunuh. Sayyidina Husain terbunuh pada bulan Asyura. Maka orang Islam di Indonesia menyebut bulan duka Asyura dengan bulan Syura. Makanya untuk mengingat itu, orang Islam di Indonesia terutama di Jawa nggak mantu kalau bulan Syura karena itu bulan duka. Tapi bagi yang tidak paham mengatakan gara-gara nyiroro mantu. Memahamkan orang kayak begini kan susah kalau orang nggak paham ahli sunnah wal jamaah. Di bulan itu, bulan Asyura, banyak sekali apa? Oh, ada tamu dari BCNU Moratara, monggo. Oh. Monggo. Nah, di bulan Syura itu, bulan Asyura itu, seluruh cucu Nabi terbunuh. Maka keluarga besar Rasulullah menjadi yatim. Agar orang tidak melupakan itu, maka di bulan Asyura di sini melakukan santunan anak yatim. Di Semenanjung mulai dari Sumatera Barat sampai sini ada upacara namanya tabui, ya kan? Tabui itu upacara tabut. Tabut itu seperti keranda-keranda kecil-kecil yang dilalui laut. Itu di Padang, di Jambi, di mana? Tabui. Mestinya tabut karena orang Padang lidahnya kan piring, ayam, perut, tarui. Itu makanya tabut menjadi tabui. Kan gitu. Makanya ada cerita lucu dulu itu, katanya orang Padang nggak bisa baca Pancasila. Akhirnya yang dibaca itu gambarnya. Makanya kan masih belum bisa baca, tadi gambar Pancasila itu dibaca. Cie, bintang pesagi limo, dua rantai pengikat kudo, tiga baringin barang buih tiga, sampai kilo, limo kapas pembesi muko, tadi pakai separui. Kalau dibaca gambarnya, dan dibaca kan piring panjang, lakan nu. Orang Jawa tuh nggak sama. Robil alamin, robil ngalamin, mau punyanya mau kopotongo, alkamdu, ya ayu ya kolim, yo kayu ku yo ka, nggak tahu. Makanya kemudian orang Islam yang ini komplek. Setelah itu zaman Sayyidina Husain menjauh keturunan Rasul, kan itu semakin menjauh. Sayyid Ali Zainal Abidin selamat satu, punya anak namanya Sayyid Bakir. Sayyid Bakir kemudian punya anak namanya Sayyid Ja'far Shadiq. Sayyid Ja'far Shadiq sudah situasi memburuk,
Makanya saya Ja'far Shadiq punya sholawat yang sangat berduka, dikenal dengan nama sholawat Asghir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashlil qalbin liqalbin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu sholawat Asghir zaman saya Ja'far. Suatu situasi memburuk di sana, dan itu bergerak terus. Makanya cita-cita bagaimana pergerakan ini diteruskan oleh putranya namanya Sayyid Ali Nuridi, punya anak namanya Sayyid Muhammad, punya anak Sayyid Isa, punya anak namanya Sayyid Ahmad karena hijrah abad jauh dikenal dengan nama Ahmad Al-Muhajir, punya anak namanya Sayyid Ubaidillah. Sayyid Ubaidillah punya anak Sayyid Alwi. Sayyid Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir inilah yang mengeluarkan keturunan namanya Alawiyin, Asegaf, Atos bin Yahya. Itu apa itu dari Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir itu masih berputar di sana. Enggak, jadi apa baru dulu. Moga, pergi. Oh, pergi. Moga. Nah, generasi ini punya cerita yang berbeda. Sampai lahir namanya Sayyid Muhammad, lahir Sayyid Alwi, dan diteruskan oleh Sayyid Ali Khalid Qasam. Sayyid Ali Khalid Qasam diteruskan oleh generasi berikutnya namanya Sayyid Ahmad Shadiq Mirbad. Sayyid Mirbad diteruskan generasi berikutnya gerak ke sini nih. Diteruskan oleh generasi namanya Sayyid Abdul Malik. Itu udah sampai Mongolia. Jauh bergerak sampai Mongolia. Punya anak Sayyid Ahmad Jalaluddin, sudah sampai Campang. Punya anak namanya Sayyid Muhammad sampai Samudra Pasai. Akhirnya beserta Sultan Malikus Soleh, Malikus Gohir bikin kerajaan Samudra Pasai. Itu baru sampai itu belum masuk ke sini. Kemudian punya anak namanya Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir. Kebetulan langsung 12 ke tanah Jawa, lidah Jawa menyebutnya Syekh Batil Kubro. Punya anak Ibrahim Asmoro. Alhamdulillah itu baru melihat ada sebuah bangsa dengan kekuatannya sudah luar biasa. Di sini sudah ada sudah ada Sriwijaya. Di Jawa ada Majapahit. Jadi semua sudah komplit. Makanya para ulama datang sudah nggak ada masalah. Pelajaran yang mestinya kecil-kecil sudah dilewatkan, bangsa ini sudah beradab. Makanya membawa Islam ke sini itu nggak main-main. Karena yang dihadapi adalah bangsa yang sudah beradab. Diajak ngomong ekonomi, kekuatan bangsa ini sudah secara ekonomi kuatnya luar biasa. Kapal-kapal dagang dari Nusantara adalah kapal terbesar di dunia. Kapal yang panjangnya rata-rata 75 meter itu hanya kapal dari Nusantara. Karena apa ya? Kayu di sini besar-besar. Pedagang-pedagang sini udah sampai sana, pedagang kopi, dagang kayu cendana udah sampai sana. Udah gede. Orang-orang Sumatera berdagang emas, berdagang apa, udah sampai sana. Makanya akhirnya orang sana menyebut sini Swarna Bumi, Swarna Dipa, ya karena sini berdagang emas. Emas itu hasil tambang, yang lain masih kerang, masih pakai bulu. Sini sudah perhiasannya sudah emas. Itu makanya bangsa Cina kalau ke sini nggak laku dagangannya. Keramik dari tanah liat nggak laku.
tenggelamkan itu aja udah nggak laku. Ngapain pakai piring dari keramik? Oh di sini bisa piring pakai emas, pakai tembaga, pakai logam. Dan gayanya raja-raja Nusantara kalau habis makan langsung dibuang ke sungai itu aja piringnya. Karena kaya. Jadi di sini nggak ada seksi isa-isa itu nggak ada. Dan benar. Makanya, kenapa di sini dulu kenapa nggak ada penyimpanan barang-barang orang dari Cina keramik? Orang sini ngapain nyimpen keramik zaman segitu? Oh di sini sudah logam, sana masih tembikan. Kalah sudah zaman segitu. Makanya bangsa ini waktu itu mampu. Ketika Mongolia bangkit, dipimpin Genghis Khan, menaklukkan Eropa, menaklukkan Cina, menaklukkan Arab. Semua negara dijajah habis, diajar sama Genghis Khan. Akhirnya Genghis Khan mengirim pasukannya ke Nusantara, ludes diajar Singasari sama Sriwijaya. Bangsa yang menaklukkan Mongolia satu-satunya di dunia adalah bangsa Nusantara. Ya ketua yang banter, kau usah sebutkan. Jadi jangan dikira kita ini bangsa kecil. Kalau orang Cina pernah punya cerita penaklukan, orang Jepang punya cerita penaklukan, tapi catatan terbesar dunia, seluruh bangsa pernah ditaklukkan oleh Mongolia. Dan satu-satunya bangsa yang mampu menaklukkan Mongolia adalah bangsa Nusantara. Dan ini kan catatan sejarah. Kertanegara mampu menyobek telinganya Menci. Ini kan jarang dibicarakan. Jadi seolah-olah bangsa ini bangsa kecil, bangsa jelek. Itu. Makanya para ulama ketika masuk ke sini pusing dia. Ini diapain? Sementara di sini agamanya Hindu. Hindu itu agama yang orang yang boleh ngomong agama itu hanya kasta paling tinggi. Namanya kasta Brahmana. Kasta Brahmana itu kasta paling tinggi. Di bawahnya kasta kesatria, nggak boleh ngomong agama. Raja itu nggak boleh ngomong agama. Di bawahnya ada Vesya, pegawai, nggak boleh ngomong agama. Di bawah Vesya ada Sudra, nggak boleh ngomong agama. Sudra itu petani sama pedagang. Sekaya apapun petani sama pedagang itu Sudra. Dan tidak boleh ngomong agama. Makanya kalau ada yang mengatakan Islam disebarkan oleh saudagar, itu bohong. Karena orang Hindu tidak terima saudagar ngomong agama, karena saudagar kastanya Sudra. Yang boleh ngomong agama hanya Brahmana. Nah itu loh, makanya yang bisa ngimbangi Brahmana itu siapa? Para wali. Wali-wali inilah yang bisa ngimbangi Brahmana yang sudah nggak mikir dunia. Itu Brahmana punya sakti, wali punya karoma. Dengan makanya dalam cerita Islam yang dibakar oleh para wali. Ya benar karena yang sekelas Brahmana itu wali. Kalau Sudra nggak bisa. Di bawah Sudra masih ada kasta Arya, pengemis. Di bawah pengemis masih ada puca, tukang nyopet. Yang tukang ngambil bansos itu puca. Di bawah puca masih ada melika, maling, tapi kalau ketahuan masih malu, tutup mukanya.